ngapain saja, tugasnya ngapain aja, nanti itu sedikit spillannya lah untuk teman-teman sekalian. Baik, kita mulai saja teman-teman sekalian karena di sudah menjelang sore juga, asar juga di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur juga sudah jam 4 jam 4 sore. Oleh karena itu, mari kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Recording in Subhanahu wa progress. taala yang telah memberikan kita kesehatan serta umur yang panjang. Oleh karenanya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini, bertemu secara tidak langsung, secara layar. Kita bertemu pada siang pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada 200 peserta lolos berkas, yang dimana teman-teman sekalian luar biasa sudah sampai tahap kali ini. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran untuk kedepannya proses-proses teman-teman sekalian. Dan tidak lupa selalu bersalam kita panjatkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Teman-teman sekalian, sama-sama kita hormati yang telah bergabung dalam sini ada Mbak Sipa Gameta selaku koordinator kita. Yang kedua, teman-teman panitia Diklat pendamping desa Batch 6. Ada Bang Alul Fikri, pendamping desa dari asal Gong Pintu. Kemudian ada Mbak Lisa, pendamping desa asal dari Batulaya, Majene, Tinambung. Teman-teman sekalian, mohon untuk disimak nih, karena teman-teman sekalian akan dijelaskan sebentar lagi, akan dijelaskan apa saja yang dimasukkan dengan tes formatif. Karena dari kemarin-kemarin nih teman-teman sekalian banyak yang bertanya formatif tuh ngapain ya, terus nanti ngapain aja rulesnya gitu-gitu. Nanti setelah ini harap dicatat, harap dipahami, dan harap disimak nih teman-teman sekalian, karena ini adalah menuntut teman-teman sekalian untuk maju ke tahap selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian mohon disimak, mohon nih cari jaringan-jaringan WiFi yang stabil, dan harap siapkan alat tulisnya ataupun perangkat HP-nya untuk mencatat apapun yang menjadi hal-hal yang terpenting. Dan mohon untuk mengikuti Zoom ini sampai akhir nantinya, karena di akhir kita ada sesi absensi, dan hal ini juga menjadi penilaian kita, menjadi penilaian teman-teman sekalian untuk maju ke depannya, untuk masuk ke tes selanjutnya. Oh iya, ini teman-teman sekalian, mohon untuk sekali lagi kami ingatkan untuk on cam teman-teman sekalian, dan kemudian untuk meng-rename namanya sesuai dengan nomor urutan, underscore nama dan asal gitu. Teman-teman sekalian bisa dilihat di kolom chat bahwasanya absensi sudah tersedia. Teman-teman sekalian boleh tuh sembari untuk mengisi absensinya. Jadi teman-teman sekalian, kami harap untuk teman-teman sekalian menyimak apapun yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Teman-teman, apakah sudah siap semuanya? Mana nih suaranya? Siap, Kak, siap. Sudah siap? Siap. Boleh nih jempol-jempolnya dong, jempol-jempolnya di emoji jempol-jempolnya nih kalau udah siap ya kan. Oke, mantap. Oke teman-teman sekalian, tanpa perpanjang waktu lagi nih, karena kita harus masuk ke acara intinya yang betul-betul yang penting nih untuk teman-teman sekalian simak dan pahami. Oleh karena itu, mari kita sambut pemateri kita pada hari ini untuk menjelaskan seleksi sesi formatif, yaitu oleh Bang Alul Fikri dari pendamping desa Gung Pintu. Oleh karenanya kami persilakan untuk Bang Alul Fikri akan menjelaskan apa saja yang akan menjadi penilaian dan apa saja yang akan dikerjakan dalam seleksi formatif. Pada Bang Alul Fikri kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aidil atas kesempatan dan waktunya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du,
puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati para pengurus JBM PLN yang berada di Zoom meeting pada siang hari ini, kemudian kepada koordinator pendamping desa Bu Siva Kamita, kemudian kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras sejauh ini, kemudian kepada seluruh calon peserta yang akan menjadi pendamping desa batch 6 nantinya. Oke, untuk efisiensi waktu, izinkan saya untuk memaparkan beberapa slides untuk tes formatif calon pendamping desa. Izin saya share screen. Oh ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Terdengar, sangat jelas. Ya, baik, teman-teman. Langsung saja kita mulai. Sebentar. Apa itu tes formatif? Tes formatif adalah proses tahapan di mana peserta akan diminta untuk membuat satu proposal pemberdayaan berbasis dana zakat. Nah, nanti teman-teman diminta untuk membuat proposal itu secara komprehensif untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta dalam pemberdayaan. Seperti itu. Kemudian, untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama itu peserta diminta untuk menyusun satu proposal pemberdayaan berbasis dana zakat. Nah, yang kedua, peserta dapat memilih satu desa dari 2 studi kasus. Yang pertama Desa Cahaya Gung Pinto dan Desa Cahaya Usapa. Desa Cahaya Gung Pinto itu terletak di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Desa Cahaya Usapa di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian poin yang ketiga, itu proposal harus disusun secara komprehensif, terukur, dan aplikatif, dan menggunakan kerangka dan alat tulis dan alat analisis pemberdayaan yang telah dipelajari oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk studi kasus kedua desa tersebut yang sudah saya sampaikan, kenapa kami pilih kedua desa itu? Karena memang secara geografis Desa Gung Pinto itu berada di Pegunungan, dan secara geografis Desa Cahaya Usapa itu berada di daerah pesisir, sehingga akan memberikan 2 diversasi penelitian dan kasus seperti itu. Nah, untuk Desa Cahaya Gung Pinto itu terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara yang memiliki kondisi alam yang subur dan iklim yang sejuk. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama budidaya kentang, kopi, serta peternakan sapi dalam skala rumah tangga. Meskipun lahan pertanian cukup luas dan hasil panen kentang merupakan komoditas unggulan desa, petani masih menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga pasar, keterbatasan akses pupuk dan bibit unggul, serta pola budidaya yang belum seragam antar petani. Di sisi lain, peternak sapi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi banyak keluarga, namun pemeliharaan masih dilakukan secara tradisional dan manual, dan pencacatan produksi belum tertata dengan bagus. Serta keterbatasan pakan saat musim kemarau yang kerap menurunkan produktivitas dari para mustahi. Kemudian untuk akses infrastrukturnya, Desa Cahaya Gung Pinto menuju ke lahan dan pasar juga mempengaruhi kelancaran distribusi hasil panen. Padahal desa tersebut sangat potensial untuk dijadikan sebagai desa wisata di bidang agrowisata. Nah, Desa Gung Pinto sendiri berada di ketinggian 1.300 mdpl ya, dari jarak dari Sumatera Utara itu lumayan jauh, sekitar 50-60 km. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari lebih lanjut info tentang Gung Pinto, baik dari Instagram, baik dari Wikipedia atau data BPS, sehingga teman-teman dapat menggunakan data-data tersebut untuk keperluan tes formatif teman-teman semuanya. Kemudian Desa Cahaya Usapa. Desa Cahaya Usapa merupakan kawasan pesisir di Kota Kupang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional, sebagai pedagang ikan dan pelaku UMKM. Desa ini berada di sepanjang garis pantai yang padat penduduk dan rentan terhadap abrasi serta perubahan cuaca laut. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim, di mana
pada periode ombak tinggi banyak nelayan tidak dapat melaut sehingga pendapatan rumah tangga menurun. Selain itu, usaha perikanan di Osapa menghadapi berbagai tantangan seperti tidak adanya fasilitas penyimpanan ikan, terbatasnya sarana produksi, dan belum kuatnya kelembagaan kelompok nelayan atau UMKM. Nah, para pelaku usaha juga masih minim pencatatan keuangan dan manajemen usaha serta pemasaran digital. Seperti itu, teman-teman. Ini sedikit gambaran studi kasus yang akan kami berikan kepada teman-teman semua. Seperti yang saya bilang tadi, jika memang ada kekurangan data, teman-teman dipersilakan untuk mencari data tambahan di berbagai sumber yang valid dan teman-teman rasa bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, slide selanjutnya itu kriteria dari proposal. Untuk proposal sendiri, kita ada 7 poin yang akan menjadi penilaian dari proposal teman-teman semua yang akan kirim nanti. Yang pertama itu kebaruan inovasi, itu seperti apa sih yang cocok diterapkan di kedua desa tersebut. Setelah teman-teman searching atau teman-teman cari tahu tentang desa itu, kemudian teman-teman punya ide nih, misal di desa Kumpinto pengen dibuat rumah kompos misalnya, atau mau dibuat biogas untuk peternakan sapi, gitu lah. Saya sampaikan tadi. Nah, itu teman-teman dipersilakan untuk inovatif dan kreatif di poin ini. Kemudian untuk social mapping. Nah, social mapping ini kita diminta untuk memaparkan atau menjelaskan dalam bentuk data itu keterkaitan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya, keterkaitan antara semua kepentingan-kepentingan lembaga, sehingga setelah kita riset social mapping itu, kita nanti dapat menyimpulkan bahwa lembaga ini bisa digerakkan atau lembaga ini bisa membantu dalam pemberdayaan seperti itu. Misal kayak kelembagaan dinas pertanian, kemudian lembaga-lembaga swasta, dan lain-lainnya yang dianggap perlu. Kemudian untuk pohon masalah dengan tujuan. Nah, teman-teman diminta buat pohon masalah dan tujuan ini dalam bentuk Excel boleh, dalam bentuk PPT atau dalam bentuk tulis tangan pun boleh, asalkan terbaca dengan jelas dan dapat dipahami oleh panitia nantinya. Nah, kita lanjut dengan kerangka logika program. Nah, ini hampir sama. Bentuknya itu dalam bentuk table atau dalam bentuk lainnya yang bisa dimengerti oleh teman-teman panitia nantinya. Dan rencana kerja program. Nah, ini rencana program cukup 1 tahun aja atau beberapa bulan bisa. Intinya semua rencana program kerja yang teman-teman sampaikan itu relate dan terhubung dari inovasi kebaruan, kemudian social mapping, pohon masalah dan tujuan, dan kerangka logikal program. Jadi antara poin-poin itu terhubung satu sama lain. Jadi arahnya lebih terinci dan terukur seperti itu. Kemudian poin stakeholder. Untuk poin ini kami membebaskan kepada teman-teman semua untuk cukup dipaparkan jabatan aja, nggak mesti namanya, nggak mesti, misalnya nih teman-teman pasti nggak tahu kan siapa sih Kades di Kumpinto atau Osapa, siapa sih dinas pariwisata yang ada di Osapa misalnya. Nah, teman-teman cukup untuk mengisi jabatannya dan maksud dan tujuannya jika memang perlu seperti itu. Jadi tidak perlu nama. Tapi kalau memang diisi nama untuk memudahkan teman-teman dalam pengerjaan, itu dipersilakan juga, tidak apa-apa. Kemudian poin yang terakhir itu RAB. Nah, dari semua poin-poin yang setelah teman-teman dengar tadi, kita diminta untuk buat RAB-nya. Itu hasil akhir dari proposal ya pastinya. Nah, RAB itu sudah pasti dengan jelas dibuatnya, sudah pasti sesuai dengan harga pasar dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Walaupun ini diperuntukkan untuk tes, tapi secara kelayakan itu proposal layak untuk diajukan misalnya, walaupun hanya untuk tes seperti itu. Jadi dimohon untuk teman-teman semua serius dalam mengerjakan tiap poin-poin ini, dan dari ke-7 poin ini nanti diharapkan ada misalnya ada halaman masing-masing yang membahas terkait masing-masing dari poin yang telah saya sebutkan tadi, seperti itu. Nah,
untuk link pengumpulan tes formatif itu kemana? Nah, ini setelah ada link pengumpulan, dengan catatan pentingnya itu, proposal wajib diunggah dalam format PDF. Nah, teman-teman kan udah buat tuh beberapa berkas tadi dalam bentuk Excel, dalam bentuk Word misalnya. Nah, di hasil akhir nanti, teman-teman combine untuk menjadi satu PDF yang file utuh, seperti itu. Kemudian, penulisan proposal harus berdasarkan analisis peserta tanpa menyalin dari sumber lain. Nah, teman-teman memang dipersilakan untuk mencari atau mencari beberapa referensi di luar sana, silakan. Tetapi tolong banget untuk menghindari tidak menggunakan AI karena pasti akan terdetek. Dari bahasa AI memang sudah sangat kaku. Jika memang teman-teman menggunakan AI, pasti akan ketahuan nantinya oleh tim rekrutmen. Kemudian untuk tingkat pengumpulannya itu di tanggal 9 sampai dengan 14 Desember 2025. Nah, itu maksimalnya di jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi tolong teman-teman diperhatikan, jika perlu dibuat timeline pribadi dari teman-teman. Misalnya di tanggal 9, teman-teman mau buat inovasi dulu, kemudian di tanggal 10 mau buat ini dulu, itu terserah dari teman-teman. Pokoknya sebelum pukul 21 di tanggal 14 Desember 2025, teman-teman sudah mengumpulkan itu. Karena di jam tersebut kami sudah menutup link untuk pengumpulannya. Kemudian keterlambatan pengumpulan dapat mempengaruhi proses kelulusan peserta. Jadi seperti yang saya bilang tadi, himpun teman-teman on time dapat mengumpulkan sebelum waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Untuk linknya, teman-teman dapat catat ini, nanti akan kami kirimkan juga linknya di grup teman-teman. Jadi dimohon untuk dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saja mungkin slide dari saya. Saya kembalikan ke Bang Aidil. Silakan Bang Aidil. Baik, terima kasih Bang Alul Fikri pemaparan sesi untuk tes formatifnya teman-teman sekalian. Kita harap teman-teman sekalian tadi sudah menyimak apa saja yang telah disampaikan untuk kelengkapan tes formatif ke depannya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian mohon silakan berinovasi dan sekreatif mungkin untuk memilah dan memilih dan melihat potensi-potensi yang ada gitu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kita buka nih untuk sesi tanya jawab teman-teman sekalian. Silakan untuk raise hand untuk yang bertanya. Baik, di sini ada Mbak Viva Huljana dari Papua. Wih, sudah sore ya Mbak ya. Oke, Mbak Viva kami persilakan. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Perkenalkan saya Vita Huljana, izin bertanya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak ya Bang? Ya, jelas Mbak. Oke. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah mengenai proposal ini, apakah ada template tertentu? Karena saya lihat tadi ada tabel, terus Excel, dan lain-lain, tapi harus dalam bentuk PDF. Apakah ada template tertentu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai RAB. Untuk membuat proposal, saya rasa harus realistis dengan dana yang tersedia. Jadi pertanyaan saya, apakah ada batasan untuk biaya yang disediakan oleh program ini, sehingga kita juga bisa realistis untuk membentuk program yang sesuai dengan inovasi terbaru. Mungkin dua itu saja, Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pita. Teman-teman sekalian nanti kalau mau bertanya sebut nama dari mana gitu ya. Biar lebih kita asik gitu, biar lebih dekat. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya Mbak Pita. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mbak Nadia Sania dari Jawa Barat. Silakan. Oh, tidak jadi ya? Oke, tes suara aku udah Oh, masuk jadi. belum ya? Masuk Mbak. Oke. Sebelumnya aku minta maaf karena nggak bisa on cam karena sedang ada kendala device. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nadia Sania Zahro dari Jawa Barat. Mungkin sedikit pertanyaan tambahan untuk memastikan aja sih kalau untuk timeline dari kegiatan ini berarti terhitungnya sejak awal 2026 atau gimana?
Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Oke, kita tampung dulu ya untuk 3 pertanyaan awal ini. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Untuk yang ketiga ini ada Mas Davis Gupron, Banten. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas, belum bisa membuka kamera ya, karena sedang dalam perjalanan juga. Izin bertanya terkait daripada poin yang kedua tadi, antara sosial, apa tuh namanya Pak? Sosial mapping dan Mapping. stakeholder itu perbedaannya apa ya? Soalnya tadi saya lihat kalau yang dijelaskan oleh pemateri kita hari ini itu social mapping itu ada keterkaitan dengan lembaga dan stakeholder juga sama seperti. Nah, poin kedua itu perbedaannya apa sih secara rincinya gitu? Mungkin itu saja. Oke, baik Mas Davis, terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk Mas, bagaimana Mas Alul? Langsung dijawab dulu ya 3 pertanyaan ini Mas. Atau kita tampung dulu? Boleh, mungkin ditampung dulu Mas Aidil. Cukup untuk penanya dulu. Baik. Oke, pertanyaan keempat di sini ada Mas Muhammad Nur Rahmat dari Sulawesi mana nih? Sulawesi, silakan Mas. Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahmat. Saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Eh, Mengenai inovasi, apakah inovasi yang kita cantumkan dalam proposal nantinya adalah inovasi yang berupa sebuah produk atau dalam bentuk apa? Bisa jadi sebuah produk, bisa jadi sebuah kelompok masyarakat atau apapun itu, karena berbicara soal inovasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat itu bentuknya sangat banyak, sangat beragam. Kemudian kalau kita membicarakan soal inovasi itu sangat general, jadi mungkin perlu penekanan dalam konteks apa. Atau diberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih konteks disesuaikan dengan local wisdom yang ada di tiap daerah. Kemudian yang kedua, belum di apa ya, setelah proses submit dari proposal ini, tahapan selanjutnya apalagi yang perlu peserta ikuti. Mungkin seperti itu Kak Aidil. Terima kasih Kak Aidil. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas. Kita tampung dulu ya Mas Nur Rahmat. Lanjut nih untuk pertanyaan kelima itu dari Mas Samsul Arifin dari Jawa Timur. Persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya terdengar? Terdengar Mas. Ya, terima kasih Mas Aidil atas kesempatannya. Saya izin bertanya Mas terkait dengan proposal ini. Apakah kita nanti diperbolehkan untuk membuat suatu judul besar terkait dengan program yang akan kita buat sekaligus dengan lengkap dengan RAB-nya. Misalkan kayak saya memilih yang di desa yang di pesisir. Misalkan saya buat judulnya adalah pemberdayaan masyarakat berbasis blue economy atau seperti apa, seperti itu Mas. Apakah diperbolehkan untuk kita membuat judul yang inovatif juga seperti itu? Terima kasih, itu saja Mas Aidil pertanyaan dari saya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Samsul Arifin dari Jawa Timur. Untuk pertanyaan terakhir nih kami persilakan untuk Mas Aninar Dirham dari Banten. Sekali lagi untuk Mas Adenar Dirham dari Banten kami persilakan. Apakah sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, terjelas. Yang saya tanyakan terkait dengan mohon maaf sebelumnya kan karena sempat terjadi gangguan sinyal. Jadi saya ingin tanya terkait dengan pohon akar, pohon masalah ya, dan juga tujuan itu apakah berbentuk rumusan masalah atau tidak. Terima kasih karena tadi ada gangguan.
Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Karena sudah 6 penanya, kita tampung dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu, kita buka kembali sesi daya jawabnya. Baik, bagaimana untuk Mas Alul Fikri? Sudah bisa untuk kita jawab? Boleh, Bang Edil. Kita jawab aja. Yang pertanyaan pertama. Oh ya, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Sangat bagus pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Nanti jika ada kekurangan akan ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, untuk Mbak Fitahul Jannah, apakah ada template dan apakah ada batasan dana? Kita di sini membebaskan pada teman-teman semua untuk berkreasi sedemikian rupa, sedemikian mungkin, sekreatif mungkin untuk membuat file tersebut. Yang penting poin-poin yang telah saya sebutkan tadi itu terjawab gitu. Jadi ada 7 poin itu, teman-teman nanti buat setiap satu poin itu 1 halaman seperti itu. Untuk template-nya dibebaskan kepada teman-teman semua. Tidak ada template-nya supaya hasil yang kami terima pun nanti lebih beragam seperti itu. Kemudian apakah ada dana batasan? Tentu sebenarnya ada batasan, tapi karena memang dari awal ini untuk mengukur sejauh mana sih teman-teman itu bisa memahami pemberdayaan desa. Jadi untuk RAB-nya kita bebaskan juga, tidak ada batasan. Silahkan diajukan dari 1 juta sampai 1 miliar pun tidak apa-apa. Yang penting inti dan tujuan serta poin-poin yang telah saya sebutkan tadi itu lengkap seperti itu. Jadi begitu untuk Mbak Fitahul Jannah, apakah terjawab? Terima kasih Bang, sudah terjawab. Oke, baik. Terima kasih untuk bertanya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, timeline penempatan. Timeline-nya apa nih? Apakah penempatannya itu di Januari ya, Mbak Nadia kalau nggak salah tadi yang bertanya? Iya, kita ada beberapa tahap lagi. Untuk tes selanjutnya ada 2 tahap lagi yang akan teman-teman hadapin, yaitu interview dan tes tahap akhir seperti itu. Nah, kemungkinan memang akan disampaikan lebih lanjut oleh tim rekrutmen nantinya, karena kami cuma panitia diklat yang sebenarnya tidak punya kuasa untuk menyampaikan, tetapi sedikit spill-nya mungkin sepertinya bakal Januari nanti untuk penempatannya. Seperti itu. Oke, untuk Mbak Nadia. Izin Mas, berarti untuk rancangan kegiatan yang nantinya kita sampaikan di proposal juga apakah dimulainya dari bulan Januari? Itu bebas Mbak Nadia. Oh, itu bebas, oke. Tanggalnya terserah. Untuk waktu dan tenggat waktu untuk keperluan proposal itu dibebaskan pada teman-teman semua. Oke, sama mungkin boleh pertanyaan tambahan satu lagi nggak Mas? Maaf banget sebelumnya. Boleh, Karena silakan. tadi sempat menyinggung soal halaman, apakah kira-kira ada batas maksimal dan minimal untuk halaman proposal ini sendiri ya? Tidak ada. Tidak ada batas halaman. Poin-poin yang ke-7 itu sudah cukup sebenarnya. Yang kami nilai itu di 7 poin tersebut. Tapi jika memang ada nih kreasi-kreasi tambahan atau halaman-halaman tambahan yang teman-teman kira itu perlu, silakan ditambahkan. Semakin banyak semakin bagus sih sebenarnya seperti itu. Jadi panitia pun lebih mudah nih nanti dalam menilai tes yang teman-teman kirim seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, social mapping dan stakeholder. Mungkin tadi saya cuma menyebutkan intisarinya saja, betul. Siapa tadi yang bertanya? Lupa saya namanya, nggak saya catat. Intinya social mapping sama stakeholder itu tentunya berbeda. Di social mapping itu kita memetakan kondisi sosialnya. Kondisi sosialnya di situ ada beberapa poin-poin nanti yang memuat di social mapping itu seperti kondisi demografis, kemudian struktur sosial, kemudian jaringan sosial, dan relasi antar kelompok yang ada di desa Gung Pintu dan desa Posapa, seperti itu. Nah, memang fokusnya itu lebih ke demografinya. Nah, sedangkan untuk stakeholder itu khusus untuk relasinya, khusus untuk pemangku kepentingan, khusus untuk orang-orang yang dianggap itu punya power untuk menjalankan atau membantu proses jalannya
program pemberdayaan yang akan kita laksanakan nantinya, seperti itu. Apakah terjawab, Mas yang bertanya tadi? Siap, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Mas Davis Gufron. Kemudian pertanyaan keempat, itu inovasi apakah hasil akhirnya itu produk? Itu ya pertanyaannya, kalau nggak salah itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di slide 3 kalau nggak salah, itu ada saya sebutkan misalnya nih di Desa Agung Pintu, kita mau buat program atau produk biogas misalnya. Itu boleh kok disebutkan sehingga memudahkan teman-teman dalam proses pembuatan. Jadi dari inovasi produk tersebut atau program tersebut terarah nanti dari awal sampai akhir seperti itu, akan memudahkan teman-teman dalam mengerjakannya. Jadi diperbolehkan seperti itu. Kemudian tahapan tes sudah saya paparkan tadi di pertanyaan Mbak Nadia kalau nggak salah. Jadi teman-teman nanti akan dihadapkan dengan 2 tes lagi, yaitu tes interview dan tes penentuan akhir. Nah, untuk waktunya itu akan dikabarkan lagi lebih lanjut, mengingat banyak dari wilayah-wilayah di Indonesia itu masih dalam keadaan bencana, jadi memang masih sangat tentatif seperti itu. Tapi insya Allah di Januari kita sudah selesaikan semuanya, seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya? Baik, Kak. Berarti saya menangkapnya kami bebas berkreasi ya, Kak, perihal inovasi yang akan kita cantumkan dalam proposal, termasuk ketika semisal kita akan berinovasi untuk peningkatan kapasitas kelompok tani, misalnya ketika kelompok taninya sudah ada, berarti kita hanya fokus pada program-program peningkatan tersebut. Saya tangkapnya seperti itu ya, Kak. Iya, betul. Intinya dari produk atau program yang teman-teman ingin buat di proposal itu relate. Jadi jangan nanti teman-teman punya inovasi seperti ini misalnya, inovasi untuk membuat produk kopi misal, terus tiba-tiba di pohon masalahnya di poin-poin yang lain itu teman-teman nggak mencantumkan kopi, itu kan nggak relate ya jadinya. Jadi dimohon memang dari satu inovasi tersebut, produk tersebut, program tersebut itu relate dari pertama hingga step-step akhirnya, seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya? Iya, baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Muhammad Nur. Kemudian pertanyaan ke-6, sorry Mas Aidil, saya tadi nggak catat, mungkin boleh diulang Mbak Lisa atau Mas Aidil. Pertanyaan nomor 6, tadi agak kecepatan memang. Baik, saya juga tidak mencatat, Bang. Saya kira ada di Lisa. Lisa ada mencatat. Kalau kita ulangi lagi deh. Pertanyaan yang tadi oleh siapa tadi? Mas. Oh, kalau nggak salah saya ingat ini ya, apakah pohon masalah itu merujuk kepada rumusan masalah? Kalau nggak salah itu ya. Coba Mas yang bertanya tadi, tolong diperbaiki pertanyaannya. Apakah betul seperti itu? Benar. Iya, apakah berupa rumusan-rumusan atau bisa berupa bagan seperti itu? Terima kasih. Oh iya, betul berarti. Nanti teman-teman di pohon masalah ini bisa merincikan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel atau dalam bentuk bagan pun boleh, seperti itu. Masalah-masalah yang akan dihadapin jika inovasi-inovasi itu atau yang terdapat di Desa Cahaya Agung Pintu atau Usapa itu, seperti itu. Nah, contohnya misalnya gini, teman-teman kan udah buat nih social mappingnya, terus beranjak ke pohon masalahnya mau dibuat seperti apa, tentunya itu terkait dengan hal-hal yang akan menghambat nanti. Hal-hal yang akan menghambat proses pemberdayaan seperti itu. Jika kita buat program ini, pohon masalahnya seperti apa? Seperti itu. Kita mau buat kopi nih, pohon masalahnya udah pasti ada terus warga lainnya tersedia kopi yang tidak bagus misalnya.
merincikan dalam bentuk bagus. Tentunya diikutkan juga dengan si seperti itu. Ada di NTT Bagaimana? laut tuh kalau yang di pengalamannya berapa lama kalian setahun ya? Oke. Mas Aidil, apa pertanyaan atau kita cukupkan saja? Sampai Desember sana terus ikut mau proposal. Baik, Mas Adenar, sama-sama Mas. Sepertinya ada 3 lagi nih Mas untuk sesi terakhir nih. Kita tutup sebelum kita tutup ada sesi terakhir. Boleh Mas? 3 lagi nih, ada 3 lagi yang resen nih. Kak, mohon maaf Kak, tadi pertanyaan saya belum kejawab. Kirim-kirim ya. Mas Ahlul Fikri, tadi pertanyaan saya terkait dengan apakah boleh kita memberikan judul pada proposal kita kayak grand design-nya seperti apa nantinya, seperti itu. Sorry Mas Samsul Arif. Iya. Ya. Terima kasih Mas. Ini kebetulan ada terlewat ya. Apakah diperbolehkan satu judul besar? Singgung tadi ya beberapa ya. Boleh judul besar supaya membuat untuk lebih runtut gitu. Seperti misal teman-teman mau buat kopi Gong Pintu, buat pemberdayaan ikan, abon ikan tuna, itu boleh dan ya lebih runtut dan terarah akan teman-teman dan itu diperbolehkan memang. Terus intinya poin yang telah saya sebutkan tadi itu tidak ada yang untuk tanya judul produknya, judul itu di apakah terjawab pertanyaan? Uji? Mati lampu. Iya, Mas Ahlul Fikri sudah terjawab. Terima kasih banyak Mas atas penjelasannya. Si Mas Samsul Arifin. Oke, Mas Aidil, penanya selanjutnya. Baik, ini ada 3 lagi nih. Untuk di sesi pertanyaan terakhir ya teman-teman sekalian, kita persilakan untuk Mas Askar Ratulela dari NTT, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya, saya Askar Ratulela dengan nomor regi 134. Saya kebetulan berdekatan langsung dengan Waisapa. Secara kontur demografi saya juga cukup tahu desa pesisir tersebut. Tetapi yang menjadi problem saya adalah bagaimana ketika program yang kita tawarkan ini tidak relate ataupun tidak goal. Apa konsekuensi ataupun apa yang harus kita lakukan ketika proposal kita tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Askar dari NTT. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Barat oleh Mas Anas Anwar Nasirin. Kami persilakan. Masa langsung nyampe tam yang ini daftar mati-matian mungkin gara-gara aku ikut capung. Belum tentu lewat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Anwar Nasirin. Jadi pertanyaan saya terkait proposal ini, apakah diperbolehkan dalam proses pengkajian proposal tersebut menggunakan bidang keilmuan tertentu dan menggunakan referensi ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anwar Nasirin dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat kita bergeser ke Mas Ahmad Arifin. Kami persilakan Mas Ahmad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin Pasaribu, asal dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. ya Kak.
Jadi terkait pertanyaannya, setelah saya cari-cari tahu tentang YBM-PLN, ada 5 pilar kayak Betul. pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Terkait proposalnya itu apakah harus di bidang ekonomi atau boleh contoh di pendidikan atau di kesehatan atau di dakwahnya juga atau di sosial kemanusiaannya gitu Kak. Apakah harus di bidang ekonominya gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Mas Ahmad Arifin Pasaribu. Baik, Mas Alul, bagaimana? Sepertinya sudah bisa dong ya. Silakan Mas Alul. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan pertama dari Mas Askar Ratulela dari NDT. Bagaimana jika program yang kita sesuaikan nanti, yang kita buat nanti tidak relate seperti itu? Nah, jadi di sini perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa program yang atau proposal yang akan teman-teman buat nanti memang tidak memang tidak akan diimplementasikan di desa tersebut, tapi ini sebagai acuan atau kami mengukur untuk sejauh mana teman-teman paham akan pemberdayaan. Jadi jika teman-teman paham akan proposal pemberdayaan, otomatis teman-teman udah pasti dong paham tentang pemberdayaan juga seperti itu. Dan di setiap poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, kan di situ ada social mapping, ada inovasi, ada pembaruan inovasi tadi ya kalau nggak salah. Kemudian ada pohon masalah, pohon logika, rencana kerja. Nah, otomatis teman-teman kan sudah melakukan penelitian dong terhadap desa-desa tersebut yang sudah disebutkan di dua studi kasus tadi. Jadi pastinya program yang akan dilaksanakan juga berdasarkan desa tersebut dong harusnya gitu. Nah, jadi gimana nanti kalau emang nggak relate, itu memang akan mempengaruhi nilai. Kami minta di sini berdasarkan 2 studi kasus itu aja. Jika memang desa tersebut terletak di pesisir atau punya potensi-potensi tertentu, itu dipersilahkan menggali informasi atau menggali potensi desa tersebut sedalam mungkin sehingga menghasilkan inovasi-inovasi yang brilian seperti itu. Dan bagaimana jika memang itu tidak relate, nanti akan mempengaruhi nilai teman-teman semua seperti itu. Kemudian, apakah terjawab Mas Askar Ratulela? Terjawab untuk proposalnya, tetapi maksud saya berarti dari penjelasan Abang tadi di program nantinya ketika kita live-in itu kita tidak menerapkan program itu berdasarkan apa yang kita buat di proposal itu. Artinya maksud saya begitu, goals-nya. Kita tidak membuat program yang sudah kita buat di proposal. Kira-kira seperti itu ya Pak. Oh ya, sorry. Berarti lebih ke apakah dari penilaiannya untuk kelayakan gitu ya? Apakah layak dilaksanakan atau tidak gitu ya? Ya, tentunya memang diinstruksikan teman-teman membuat inovasi yang memang layak dilaksanakan seperti itu. Yang masih memungkinkan sesuai dengan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Seperti itu. Baik Pak, baik. Oke, terima kasih. Yuk, Mas Askar. Kemudian untuk penanya selanjutnya, Mas Anas Anwar Nasirin. Apakah diperbolehkan penggunaan referensi ilmiah? Nah, tadi sudah saya sebutkan di slide studi kasus. Nah, jika nanti teman-teman mau nyari referensi di luar dari studi kasus yang telah kami paparkan, itu silahkan. Yang penting referensi-referensi tersebut masih ada hubungannya dengan Desa Cahaya Agung Pintu. Jangan nanti teman-teman memilih Desa Agung Pintu, tetapi teman-teman secara referensi mengambil referensi desa lain. Itu kan nggak relate ya. Kemudian untuk penggunaan referensi ilmiah digunakan saja secukupnya, jangan ada plagiasi. Terlebih memang ada beberapa program-program lain seperti program KKN di kedua desa tersebut itu saya lihat
ada di posting atau dipublish di artikel-artikel. Jadi insya Allah kami akan lihat nantinya plagiasi dari teman-teman semua, plagiasi dari hasil proposal yang teman-teman kirim seperti itu. Gimana Mas Anas Anwar Nasirin? Apakah terjawab? Sangat terjawab, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Oke, terima kasih Mas Anas Anwar. Kemudian dari Mas Ahmad Arifin terkait proposal, apakah boleh dari kelima pilar tersebut, yaitu pilar agama, pilar ekonomi, dan pilar lainnya. Jadi perlu teman-teman ketahui semuanya, Desa Cahaya ini adalah salah satu program dari pilar ekonomi. Nah, untuk proposalnya juga itu harus berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, seperti itu. Apakah terjawab, Mas Arifin? Terjawab, Kak, terjawab. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana Mas Aidil? Cukup itu saja dulu? Iya, baik. Sepertinya sudah cukup. Tidak ada lagi yang resen, Bang Alu. Oke. Ya, teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari chat juga terima kasih ya teman-teman sekalian sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, kita harap nih teman-teman sekalian dapat mengerjainnya sesuai dengan tanggal dan waktunya dari tanggal 9 sampai tanggal 14 Desember di pukul 21.00. Ya teman-teman sekalian, mohon tidak lalai dan tidak salah waktu tuh untuk pengumpulannya. Lebih cepat lebih bagus teman-teman sekalian. Jadi mohon teman-teman sekalian lebih jeli lagi untuk pemberdayaan untuk pemasukan dalam tes formatif tersebut. Baik teman-teman sekalian, sepertinya sudah kita di penghujung acara. Silakan teman-teman sekalian, selamat bekerja, selamat untuk mengerjakan tes formatifnya. Kami akan menunggu nih teman-teman sekalian di tes selanjutnya. Sampai berjumpa kembali di tes selanjutnya. Insya Allah, Allah tidak akan salah pundak teman-teman sekalian. Untuk sesi terakhir, mungkin kita boleh untuk on cam bareng-bareng untuk kita ambil sesi dokumentasi. Mas Aidil? Ya. Mungkin kita tambah lagi ya durasinya. Ini ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Kayaknya ini agak urgent juga di pertanyaan Bang Muhammad Akmal dari Jawa Timur ya. Mohon izin karena terlewat untuk studi kasus, apa benar memilih salah satu desa atau keduanya? Betul. Jadi kita diberi 2 studi kasus, Desa Osapa dan Desa Gung Pintu. Jadi nanti Bang Muhammad Akmal disuruh pilih salah satu dari desa tersebut. Seperti itu. Kemudian apakah informasi yang disampaikan tadi akan di-share? Insya Allah akan di-share di grup nanti. Kemudian, maaf Kak, untuk proposalnya dibuat sesuai dengan daerah yang dipilih atau bebas memilih daerah yang lain. Nah, ini sudah terjawab ya, kita cuma diberi 2 studi kasus, Desa Cahaya Gung Pintu dan Desa Cahaya Osapa. Oke, teman-teman jangan lupa absen ya. Itu saja Mas Edil, silakan saya kembalikan ke Mas Edil. Baik, Mas Alul. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah tertera di dalam kolom chat teman-teman sekalian. Karena ini akan menjadi salah satu penilaian juga. Oke, untuk sesi dokumentasi mungkin akan diambil oleh Mbak Lisa. Mbak Lisa mohon untuk arahannya nih. Mbak Lisa? Mungkin mohon izin Mbak Sipa Gameta mungkin bisa membantu untuk pengambilan dokumentasi Mbak. Bisa. Jadi baru dengar nih suara Ibu Kor. Oke, boleh teman-teman on cam. Kita foto bersama ya. Saya bantu slide pertama.
Slide kedua. Harap untuk absen ya, biar kita bisa tracking. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Oke. Baik, makasih banyak sudah selesai Bang Aidil. Baik, terima kasih banyak Mbak Meta. Mungkin Mbak Meta ada mau sampaikan sapa-sapa nih? Atau kita cukupkan nih Mbak Meta? Ya, cukup aja Mas, sudah cukup, sudah sangat lengkap dari Mas Aidil sendiri, dari Mas Ahlul semua. Teman-teman salam kenal dan rasanya udah cukup. Dan paling intinya adalah pilih salah satu dari desa tersebut, apakah desa Cahayagong Pinto atau pilih desa Cahaya Osapa, sesuai dengan peminatan teman-teman, latar belakang teman-teman, background dari teman-teman. Jikalau teman-teman punya keilmuan yang bisa relevan dengan pemberdayaan, silahkan disampaikan, silahkan didetailkan dalam proposal tersebut gitu. Jangan merasa takut salah dan halnya, kita mau menggali sejauh mana kemampuan teman-teman dan kompetensi teman-teman dalam hal pemberdayaan, jadi silahkan dimaksimalkan. Karena nanti itu akan sangat berguna buat kita dalam menentukan untuk seleksi tahap berikutnya. Dan mungkin dari tadi beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Bisa cek teman-teman dari Instagram dari Desa Cahayagong Pinto, bisa cek dari Instagram Desa Cahaya Osapa, dan halnya silahkan untuk dicari tahu desa-desanya, searching, googling, journaling, dan lain halnya terkait Desa Cahaya tersebut. Nanti biar teman-teman bisa punya ide kebaruan gitu. Yang kita lihat adalah ide kebaruannya dari teman-teman semua gitu. Jadi kalau memang sudah ada program yang sudah terinstal, misalnya program nelayan gitu. Nah, sampai pada tahap mana sih sebenarnya program nelayan di Desa Cahaya Osapa ini sudah berjalan dan apa yang perlu kita kebarukan lagi atau apa yang perlu kita perbarui. Mungkin itu teman-teman, sama pun dengan pertanian, bisa dicek lagi di Instagram, misalnya pertanian kentang itu sudah diinstal di Desa Cahayagong Pinto, maka boleh searching-searching di sana ada potensi pertanian mana lagi sih yang belum terinstal dan halnya. Dan ini pure murni hanya untuk proposal seleksi tes teman-teman, tidak berarti teman-teman ditempatkan di desa tersebut. Jadi ini pure murni untuk tes dan juga tadi dipersilahkan untuk membuat RAB sekreatif teman-teman, semenarik teman-teman. Basisnya memang pemberdayaan ekonomi, tapi kalau teman-teman mau menambahkan atau mau menambahkan beberapa program-program di pilar lain seperti di bagian kesehatan dan halnya, itu silakan di-input gitu karena itu pasti menjadi bagian dari keseluruhan sebuah pemberdayaan. Jadi kita buka, yang penting intinya 7 poin kriteria tadi teman-teman harus tercantum dari proposal yang teman-teman input. Dimohon jangan terlambat, nanti linknya dan PPT-nya akan kami sampaikan. Makasih Bang Aidil. Baik, terima kasih Bu Sipa Gameta selaku koordinator pendamping desa. Dan terima kasih juga kepada Bang Alul selaku panitia dan yang pemateri pada hari ini untuk tes formatif, dan terima kasih juga kepada Mbak Lisa yang sudah bekerja di balik layar pada jam pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua 200 peserta yang lolos berkas ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir. Mohon teman-teman sekalian untuk telah menyimak tadinya, teman-teman sekalian, semoga nanti dapat kita berkumpul dan dapat berjumpa kembali di tes selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, mungkin tadi kita sudah dokumentasi dan sisi penghujung. Kita sudahi Zoom meeting pada hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk timeline-nya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti silakan untuk sharing di grup. Nanti akan saya buka grupnya dan PPT dan semuanya akan dikirimkan dalam grup. Mohon dipantengin teman-teman sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa untuk absensi untuk yang ada di kolom chat. Cukup sekian dan terima kasih. Kita sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat mengerjakan dan selamat berinovasi teman-teman sekalian. Saya sudahi dengan salam, saya selaku panitia dan teman-teman sekalian mengundurkan diri. Kalau ada salah-salah kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.